wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Hamzah, NIM 1902030006, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 4A. Baiklah, saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Saya akan membuat video mengenai bagaimana cara proses belajar yang ada di dalam kelas, bagaimana cara membuka, membimbing, dan menutup proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya akan menampilkan bagaimana cara mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di dalam kelas, yaitu pada kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan menjelaskan sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pekan lalu, yaitu saat ini saya akan mengajarkan mengenai perilaku terpuji. Nah, ada yang tahu apa itu perilaku terpuji? Nah, baiklah, perilaku terpuji ialah perbuatan baik. Nah, seperti apa itu perilaku baik? Contohnya, 1. Menolong orang. Ya, menolong orang. 2. Berbuat baik kepada orang tua. Ya, kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada Orang lain. Ya, orang lain. Nah, salah satunya juga adalah husnuzon. Tahu tidak apa itu husnuzon? Husnuzon. Nah, ada yang tahu apa itu husnuzon? Baiklah, karena tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan husnuzon itu apa. Nah, husnuzon ialah berprasangka baik. Nah, berprasangka baik ialah merupakan salah satu sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh manusia seperti itu. Nah, berperilaku baik atau berpikir positif kepada sesuatu, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri misalnya, dan kepada sesama manusia. Ya, kepada sesama manusia kita harus selalu berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak mengada-ngadakan sesuatu yang bukan kenyataannya seperti itu. Nah, pertama, ada beberapa macam-macam husnuzon. Salah satunya husnuzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah. Nah, yaitu kita harus percaya bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Misalnya Allah memberikan cobaan kepada kita, maka kita harus percaya bahwasanya Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, begitu. Nah, mengenai rezeki, kita harus bersyukur kepada rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak akan menukar rezeki antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Jadi kita harus berpikir positif kepada Allah, karena di balik kesusahan ataupun apa yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmah di balik itu. Jadi kita harus berapa kepada Allah? Ya, yaitu berprasangka baik. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Nah, yang kedua, kita harus berprasangka baik kepada diri sendiri. Bagaimana? Kita harus giat, kita harus pantang, kita tidak boleh gampang menyerah, kita harus pantang menyerah. Kita harus berpikir positif kepada diri sendiri. Misalnya contohnya itu kita belajar, misalnya kita ingin ujian, misalnya besok mau ujian. Nah, sebelum kita ujian, maka kita harus ada yang namanya proses belajar terlebih dahulu. Kita harus belajar di rumah agar supaya pada saat kita nanti melakukan ulangan atau ujian di kelas, kita itu sudah memiliki ilmu tersendiri, kita sudah memiliki pegangan tersendiri. Nah, sehingga pada saat kita ujian, kita akan melakukan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, mengenai hasilnya baik atau tidaknya, itu kita serahkan lagi kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah, setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Dan kemudian kita harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, makanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Misalnya kita mendengarkan suatu informasi. Nah, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan dari apa yang kita dengar sebelum kita mengetahui. Oleh karena itu, kita harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, salah satunya juga contohnya ialah pada saat seseorang melakukan ibadah yang nampak
husnuzon atau berprasangka baik. Bisa jadi dia melakukan itu agar kita juga bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama seperti yang dia lakukan, seperti itu. Jadi kita harus membuang jauh-jauh pemikiran kita yang negatif, seperti kita selalu berpikir positif. Agar apa? Agar kita juga merasakan kenyamanan di dalam diri kita. Karena apabila kita merasa berpikir positif kepada orang lain, maka akan berpengaruh baik kepada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, jika ada perilaku buruk baik, maka ada juga perilaku buruk. Nah, kalau ada perilaku tercela, ada juga perilaku terpuji. Kalau misalnya perilaku terpuji ialah husnuzon, berprasangka baik, maka kalau perilaku tercela ialah zuuzon, artinya berperilaku atau berprasangka berprasangka buruk, seperti itu. Jadi kita harus berpikir positif agar hati dan perasaan kita juga itu jernih, seperti itu. Nah, mungkin baiklah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan kita ke depan berikutnya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat terpuji, salah satunya ialah tolong menolong, seperti itu. Nah, baiklah, sebelum saya menutup, saya akan bertanya dulu kepada kalian. Nah, tadi kita mempelajari tentang husnuzon ialah berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Kita harus berprasangka baik. Ada 3 macam prasangka baik seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berprasangka baik kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Kita harus selalu berpikir positif. Kita harus menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif yang akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi kita harus selalu menjernihkan pikiran kita. Nah, baiklah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita, dan nanti kita akan saya kasih tugas untuk kalian untuk mengerjakan soal-soal tentang perilaku terpuji. Ya, baiklah, tugasnya tulis ya di catatannya, yaitu sebutkan perilaku terpuji, baik itu husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada diri sendiri, dan berprasangka baik kepada sesama manusia, serta berikan contohnya. Besok dikumpul ya, nanti pertemuan selanjutnya kita kumpul. Baiklah, mungkin sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini.